Pemirsa, setelah sempat digosipkan berpacaran dengan Agnes Monica, Deddy Corbuzier kembali diberitakan punya hubungan khusus dengan artis Hemalia Putri atau Puput. Menurut kabar yang beredar beberapa waktu yang lalu, mentalis nyentrik ini pernah dipergoki seorang wartawan tengah jalan berdua di Plaza Senayan, Jakarta. Hal lain yang menguatkan dugaan itu yaitu saat ulang tahun sebuah acara infotainment, dua selebriti ini juga datang berduaan. Sebelum mereka kepergok di acara ulang tahun itu, Deddy juga terang-terangan datang. Hidup itu nanti bagaimana, kalau terus terang sejak kejadian itu kan praktis, secara jujur saja saya tidak ada penghasilannya. Apakah Kang Ebet saat itu juga pernah berpikir bahwa ajalnya akan segera tiba? Setiap orang pada satu saat juga akan kembali menghadap pada panggung. Jadi saya pikir kalau sudah saatnya ya kita nggak bisa apa-apa, ya harus kita ikhlas saja, rela. Hanya saya ingin supaya nanti istri, anak, cucu semuanya dalam keadaan baik. Seperti halnya Kang Ebet, Darto pun mengalami serangan stroke secara mendadak. Darto terserang stroke sekitar awal September 1996. Ketika itu ia tengah menyiapkan naskah untuk sebuah acara lawak di TVRI. Tiba-tiba saja tangan dan kaki kanannya bergetar. Darto pingsan dan akhirnya dilarikan ke Rumah Sakit Graha Medica, Jakarta. Sejak itu Darto mengalami lumpuh pada tangan dan kaki kanannya. Sebelum menggunakan tongkat penyangga, pelawak yang pernah berjaya di era tahun 70 hingga 80-an ini harus menggunakan kursi roda selama beberapa tahun. Selain itu, akibat parahnya serangan stroke, mulut Darto pun terdengar telo jika sedang berbicara. Bahkan kini pendengarannya pun mulai berkurang. Lantaran frustasi menghadapi kondisi itu, Darto sempat ingin bunuh diri. Tetapi untunglah sang istri dengan sigap berhasil mencegahnya. Kini meskipun tidak senormal dulu lagi, Darto sudah bisa berjalan meski harus dipapa dan juga menggunakan tongkat. Kalau boleh tahu, selain pengobatan medis, model pengobatan apa lagi yang pernah dijalani oleh Darto Helm? Saya ke dokter ya waktu itu, tapi sekarang udah enggak. Sekarang saya terapi, saya olahraga sendiri. Sejauh apakah support yang diberikan teman-teman Darto saat mengalami cobaan berat itu? Ya saya terima kasih kepada keluarga terutama dan teman-teman yang mensupport saya untuk cepat sembuh. Apakah Darto pernah punya keinginan untuk melawak lagi setelah sembuh nanti? Ada comeback, ada. Ya itu tapi saya ada tapi tidak ngoyo dan terintrospeksi dulu sebelumnya. Yang saya katakan tadi, saya patut nggak untuk ditonton, patut nggak, mampu nggak pikiran saya untuk comeback lagi. Lantas, hikmah apa yang sudah dipetik Darto atas musibah itu? Kalau dulu yang namanya sembahyang itu asal aja, ingat sembahyang enggak. Sekarang saya wajib sehari 5 waktu, wajib. Pemirsa, di dunia tarik suara, nama Audi memang belum sepopuler penyanyi-penyanyi beken di Indonesia. Namun kemerduannya membawakan lagu Daur ulang 1 jam saja boleh dibilang berhasil menghantarkan namanya sebagai salah satu pendatang baru yang punya potensi tinggi. Pemirsa, beginilah gaya Paula Alodia Item atau Audi Item saat beraksi di atas panggung. Meski masih terhitung sebagai penyanyi pendatang baru, penampilan putri musisi jazz Yopie Item itu mampu memukau para penontonnya. Bukan hanya karena wajahnya yang cantik, tapi vokal Audi yang beraliran R&B ini mampu mengimbangi penampilan Once sang vokalis Dewa yang sudah tidak diragukan lagi kualitas suaranya. Karena kelebihannya itulah Audi mampu tampil dalam satu panggung dengan para seniornya. Audi mengawali karirnya di dunia tarik suara sebagai backing vokal grup band Dewa. Nama Audi baru mulai dikenali masyarakat lewat singlenya yang berjudul 1 Jam Saja. Suaranya yang enak didengar juga menarik perhatian Yovie Widianto yang baru saja membuat grup musik bernama Nuno untuk bergabung bersama sebagai additional singer. Karir Audi di dunia entertainment diawali dengan menjadi seorang model di majalah-majalah remaja bersama kakaknya Alvareza Item. Darah musik yang mengalir dalam tubuhnya membuat Audi akhirnya lebih memilih menyanyi daripada menekuni dunia model.
Sejak kecil, Audi mengaku sering ikut sang bapak tampil di panggung sampai masuk studio untuk rekaman. Ketika usianya baru 8 tahun, Audi bahkan sudah mulai tampil di panggung untuk ikut bernyanyi bersama sang bapak. Sebenarnya sejak kapankah Audi mulai mengenal dunia musik? Sejak gue masih dalam kandungan nyokap gue kali. Soalnya kan keluarga gue kan banyak yang pemusik, jadi mungkin pas lagi hamil nyokap gue tuh sering dengerin musik, ikut bokap gue show di mana apa segala macem. Mungkin dari dalam perut kayak. Sebagai keluarga yang berkecimpung di dunia musik, apakah menjadi penyanyi merupakan tuntutan dari keluarga? Enggak sih, gimana ya maksudnya, keluarga gue, orang tua gue tuh nggak pernah memaksakan gue untuk jadi apa gitu. Terserah lo mau jadi apa kek gitu. Tapi ya karena itulah, karena sehari-hari kita dengar musik, terus ya banyak influence-nya juga dari orang-orang sekitar kita ya, mungkin ya itu juga pengaruhnya gitu. Ketika pertama kali terjun ke dunia tarik suara, apakah Audi sempat berlatih vokal? Ya sebenarnya pengen belajar vokal lagi gitu, karena memang kan gue pengen mencapai yang lebih bagus lah gitu. Cuman nggak tahu ya, gue ngerasa kalau gue belajar sendiri gitu, bukannya sombong ya, tapi kalau gue belajar sendiri gue dapet kepuasan tersendiri gitu, dan gue merasa comfort aja. Sebelum menjadi penyanyi, Audi mengawali karirnya di dunia modeling. Lalu apa yang membuat Audi lebih tertarik menjadi penyanyi daripada menekuni dunia modeling? Karena dulu gue suka nyanyi dari kecil ya, gue udah minta papa nyanyi dong, papa nyanyi. Jadi kalau setiap bokap gue rekaman tuh gue selalu pengen ikut nyanyi gitu. Cuman kata bokap gue, nanti kamu belajar dulu kata gitu, sampai ini dulu. Ya udah, akhirnya karena kakak gue ikut ke modeling gitu, gue jadi ikut-ikutan. Selama menjadi penyanyi, apakah Audi pernah mengalami kejadian yang tidak terlupakan saat show? Ada waktu itu gue lagi di Jakarta manggung acara apa sih, acara dari Hard Rock FM gitu. Gue udah nyanyi lagu kedua, tiba-tiba mic itu mati dan gue tuh nggak tahu mesti ngapain gitu. Jadi ada muka gue tuh yang muka stres gitu. Akhirnya setelah semua aja udah balik, gue manggil orang ke depan untuk, maksudnya biar nggak inilah, maksudnya biar orang tuh nggak bete ngeliat gue gitu. Lalu bagaimana Audi menghadapi para fansnya yang rata-rata kaum pria? Ya kalau cowok sih paling sweet gitu segala macem lah, ya biasa lah gitu. Tapi yang lucu, gue pernah dapat surat dari fans gitu, dia udah muji-muji segala macem gitu ya, dan terakhir buat tuh minta minta uang sama gue untuk bantuin bayar kosnya dia. Anda masih bersama saya Ade Herlina dalam tayangan paling bergengsi, Cek dari Cek. Pemirsa, gonjang-ganjing adanya hubungan khusus antara artis Hemalia Putri dan mentalis Deddy Corbuzier rupanya sempat membuat keduanya gerah. Berikut klarifikasi Deddy mengenai hubungannya dengan gadis berhidung bangir itu. Pemirsa, setelah sempat digosipkan berpacaran dengan Agnes Monica, Deddy Corbuzier kembali diberitakan punya hubungan khusus dengan artis Hemalia Putri atau Puput. Menurut kabar yang beredar beberapa waktu yang lalu, mentalis nyentrik ini pernah dipergoki seorang wartawan tengah jalan berdua di Plaza Senayan, Jakarta. Hal lain yang menguatkan dugaan itu yaitu saat ulang tahun sebuah acara infotainment, dua selebriti ini juga datang berduaan. Sebelum mereka kepergok di acara ulang tahun itu, Deddy juga terang-terangan datang bersama Puput di acara pernikahan Eko Patrio dan Fiona Rosalina. Sedangkan kepergoknya mereka oleh wartawan di Plaza Senayan, Jakarta beberapa waktu yang lalu itu merupakan pertemuan yang ketiga kalinya. Kepada Cek dan Recheck, Puput memang pernah membantah bahwa dirinya mempunyai hubungan khusus dengan Deddy yang kerap berpenampilan serba hitam itu. Lantas bagaimana Deddy Corbuzier menanggapi rumors itu? Berikut klarifikasi Deddy kepada Cek dan Recheck beberapa waktu yang lalu. Saya juga nggak tahu dari mana gosip-gosipnya, dibilang pacaran, dibilang pernah jalan, pergi, nonton, segala tuh sebenarnya nggak pernah sih. Selama ini apakah antara Deddy dan Puput sering saling curhat? Kalau saya memang orangnya nggak pernah curhat. Kalau dia sendiri, kalau ngobrol ya paling ngobrol biasa aja sih. Sebenarnya
Sebenarnya sejauh mana kedekatan Dedi dan Puput selama ini? Kalau seperti orang pacaran mungkin lebih di bawah itulah, lebih di bawah itu. Tapi memang ya kita kalau jalan kemana kita pernah, memang itu benar gitu. Kini setelah dirinya sudah merasa lebih dekat dengan Puput, adakah keinginannya untuk menjadikan artis berambut panjang itu sebagai kekasih sebenarnya? Saya sebenarnya nggak kepengen ada peristiwa ini gitu. Apalagi baru digosipin sama Agnes Monica. Udah gitu saya renggang sama Agnes Monica digosipin saya karena Hermalia Putri gitu. Ntar menurut saya malah masih jauh sih kalau menurut saya begitu. Tapi kalau ditanya bagaimana dianya ya dia ya sosok menarik gitu. Tapi kalau untuk pacaran sama dianya saya nggak mikir sampai ke sono.